melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan memulai kajian yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Dan pada dasarnya kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan suci Ramadan itu ada cukup banyak. Namun kalau kita melihat dalam sejarah peristiwa-peristiwa besar tersebut, setidaknya ada 3 peristiwa yang dimana peristiwa tersebut sangat mempengaruhi daripada sejarah sirah itu sendiri. Yang pertama adalah kejadian nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini identik dengan turunnya wahyu untuk pertama kali. Yang kedua adalah kejadian di perang Badar, dan yang ketiga adalah peristiwa Fathul Makkah. 3 kejadian ini sama-sama terjadi di bulan suci Ramadan. Adapun tentang nuzulul Quran ini sudah pernah kita bahas pada saat kajian di Ahad, yaitu pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, dan bentuk yang kedua insya Allah akan kita bahas pada 2-3 pertemuan, dan jika memungkinkan kita juga akan membahas pada kejadian ketiga, yaitu pada saat Fathul Makkah. Apa saja yang terjadi pada saat Fathul Makkah dan apa pemicunya, serta bagaimana proses terjadinya Fathul Makkah itu sendiri, yang mana Fathul Makkah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat luar biasa yang mengakhiri daripada perseteruan antara kaum muslimin yang berada di Madinah dengan orang-orang musyrikin yang berada di Makkah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun pembahasan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan perang Badar, sempat kita bahas secara sekilas di kajian Ahad. Tapi insya Allah akan kita coba membahas lebih detail pada pertemuan subuh beberapa hari ke depan ini, dan insya Allah kita mulai. Perang Badar ini ada 2. Yang pertama adalah perang Badar Sughra dan perang Badar Kubra. Adapun perang Badar Sughra ini sebenarnya bukanlah satu peperangan nyata, tapi lebih kepada posisi di mana Rasulullah SAW bersama dengan pasukan beliau itu keluar dengan tujuan untuk menghadang beberapa kabilah atau kafilah dagang yang hendak melewati kawasan Badar. Hanya saja pada saat Rasulullah SAW sampai di kawasan tersebut, ternyata Rasulullah tidak mendapati kafilah dagang tersebut karena keburu sudah lewat. Tepatnya pada bulan Jumadil Ula atau Jumadil Akhir, ada perbedaan pendapat di sini, tahun 2 Hijriah. Yaitu kalau kita lihat dari penanggalan Masehinya, antara bulan November atau bulan Desember tahun 623 Masehi, di mana Rasulullah SAW keluar bersama dengan sekitar 200 orang muhajirin, yang ini mereka bertujuan untuk menghadang kafilah dagang yang akan menuju ke kota Syam. Akan tetapi pada saat Rasulullah sampai ke sana, ternyata kafilah ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu sudah lewat. Jadi infonya itu terlambat. Ketika Rasulullah datang,
Ternyata kafilah dagang Abu Sufyan ini sudah lewat dari lokasi tersebut. Karena lokasi ini berada di Badar, maka para sejarawan menyebutnya dengan istilah perang Badar Sughra atau Badar kecil. Pada perjalanan ini akhirnya Rasulullah SAW kemudian mengikat perjanjian dengan Bani Mudlij dari sekutu mereka Bani Damrah, di mana Rasulullah mengikat perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu dan saling melindungi dengan kabilah ini. Jadi tidak sampai terjadi peperangan pada saat itu. Kemudian pada saat rombongan Abu Sufyan, jadi rombongan yang sama, pada bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Ula, mereka berangkat dari Mekah ke Syam. Tapi pada saat mereka selesai akan kembali ke kota Mekah, rombongan yang sama juga yang akan dihadang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan pulang mereka dari Syam menuju kota Makkah, di mana saat itu tersiar kabar dari mata-mata yang diutus oleh Rasulullah, yaitu sahabat Talhah dan sahabat Sa'id bin Zaid, yang mendapatkan kabar bahwasanya rombongan dagangnya Abu Sufyan ini akan melewati Badar, dan mereka ini membawa keuntungan yang cukup luar biasa, yaitu mereka membawa 1000 onta yang membawa keuntungan dagang yang jika dinominalkan itu mencapai sampai 5.000 dinar emas. 5.000 dinar emas itu kalau kita lihat sekarang harganya, Pak, 1 dinar itu sekitar 4.250.000. Itu 1 dinar. Kalau kita kalikan dengan 5.000, itu jumlahnya itu ternyata nyampe miliaran juga. Nah, yang menariknya, rombongan dagang ini yang bawa keuntungan besar ini dikawal hanya 40 pengawal. Jadi pengawalannya sedikit saja, tidak banyak yang mengawal rombongan tersebut. Maka setelah mendengarkan kabar dari kedua sahabat tersebut, Rasulullah SAW kemudian mengumumkan kepada orang-orang Muslim bahwasanya akan lewat kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Maka Rasulullah perintahkan bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk ikut keluar bersama Rasulullah menghadang kafilah dagang tersebut. Dan berulang-ulang kita sampaikan, Rasulullah itu menghadang kafilah dagang Quraisy disebabkan orang-orang Quraisy itu telah merampas harta milik kaum muslimin. Oleh karena itulah Nabi tidak pernah mengganggu kafilah dagang dari kabilah lain, dari kelompok-kelompok lain. Hanya kafilah dagang Quraisy yang dihadang oleh baginda Nabi karena ada urusan. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini penyamun ataupun bajing loncat dan lain sebagainya, kita katakan seorang penyamun ataupun bajing loncat tidak akan pernah pilih-pilih korbannya. Dimanapun mereka menemukan bakal harta, akan mereka hadang. Tapi Nabi tidak. Nabi hanya memilih kafilah dagang dari Quraisy. Kafilah-kafilah dagang yang datang dari Yaman, yang datang dari mana-mana, itu tidak pernah diganggu oleh kaum muslimin, dikarenakan tidak ada urusan dengan kaum muslimin. Maka setelah itu berkumpullah
313 atau dalam riwayat disebutkan 317 orang sahabat. Sedikit saja, nggak banyak. 317 sahabat ini terdiri dari 86 berasal dari kaum muhajirin yang datang dari Mekah, kemudian 61 dari suku Aus dan 170 dari suku Khazraj. 86 ditambah 61 ditambah 170, totalnya 317 sahabat. Nah, kalau kita lihat dari komposisi ini, kenapa Khazraj lebih banyak dibandingkan yang lain? Yang pertama, Rasulullah itu mengumumkannya mendadak, tidak diserukan kemana-mana, hanya diumumkan kepada mereka yang saat itu berada di dekat Masjid Nabawi. Sementara orang-orang muhajirin sendiri itu bertebaran, bekerja di berbagai tempat, menyambung hidup mereka, sehingga sebagian tidak mendengar seruan Nabi. Orang-orang Aus hanya mengirim 61 orang. Apakah mereka takut berperang? Jawabannya tidak. Orang-orang Aus ini, posisi mereka itu berada di pinggiran kota Madinah. Sementara orang-orang Khazraj itu berada di tengah kota Madinah. Rasulullah tinggal di tengah kota Madinah. Oleh karena itulah orang-orang Khazraj lebih banyak yang hadir, lebih banyak yang mendengar pengumuman dari Rasulullah. Sehingga dalam perang Badar ini paling banyak berasal dari suku Khazraj. Itu alasan kenapa jumlah mereka tidak banyak dan timpang dari segi penjumlahan. Kemudian karena ini juga bukan misi yang sulit, di antara 317 orang ini yang berangkat dengan menaiki kuda itu cuma 2 orang, yaitu sahabat Zubair bin Awwam dan sahabat Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Karena kebetulan ya hanya mereka yang punya di antara 317 orang ini. Ya cuma sekedar istilahnya itu cuma sekedar misi menghadang sekelompok orang, ya nggak usahlah harus dipersiapkan sebegitunya. Itu berpikir mereka pada saat itu. Kemudian sisanya gantian naik onta. Ontanya itu cuma 70 onta. Artinya satu onta gantian dinaiki oleh 3 orang. Nabi sendiri itu gantian. Nabi itu bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Marsad bin Abu Marsad Al-Ghanawi. Jadi jalanlah sekitar 1 mil, gantian Rasulullah yang turun, Ali yang naik. Jalan 1 mil, Ali turun, Marsad yang naik. Jalan 1 mil, Marsad turun, Nabi yang naik. 70 orang, 70 onta dibagikan pada 317 ataupun 315 potong Al-Miqdad dan Zubair. Nah, jadi rombongan ini pun tidak membawa senjata atau perlengkapan yang memang ditujukan untuk perang, tidak. Istilahnya Pak, kalau kita diumumkan nanti bakal ada rombongan orang yang mau lewat dari sini, pokoknya yang penting kita rame-rame aja lah, nggak perlu kita persiapan untuk perang sama sekali, nggak perlu. Nah, itulah yang dipahami oleh para sahabat, ya cukup sekian, cukup berapa senjatanya pun mereka hanya bawa
tombak, bawa pedang, bawa sebagian anak panah, ya paling ala kadar daripada baju besi dan lain sebagainya. Niatnya benar-benar tidak mau berperang. Nah, meskipun begitu, Rasulullah tetap mengatur pasukan ini dengan pengaturan yang teratur. Yang pertama, untuk kota Madinah sendiri, Rasulullah setiap kali keluar untuk berperang selalu menunjuk seorang sahabat untuk menggantikan posisi beliau menjaga kota Madinah. Nah, pada saat perang Badar, awalnya Rasulullah menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi wakil beliau. Tapi usulan ini dikoreksi oleh Abu Lubabah, dikarenakan Abdullah bin Ummi Maktum ini kondisinya tidak bisa melihat, dan ini bahaya karena tidak bisa mengetahui kalau ada ancaman-ancaman di dalam kota sendiri. Apalagi kondisi kota Madinah saat itu belum sekondusif sekarang. Masih ada orang-orang munafik, masih ada orang-orang Yahudi yang kalau seandainya Rasulullah keluar dan meninggalkan seorang pemimpin yang lemah, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan kudeta. Maka Abu Lubabah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan Abdullah, karena ini agak rentan, agak bahaya." Maka kata Rasulullah, "Ya, pendapatmu benar. Kalau begitu aku menunjukmu." Jadi Nabi menunjuk Abu Lubabah menggantikan posisi Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi awalnya Abu Lubabah itu mau berangkat juga, tapi karena kemudian ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan posisi Rasulullah di kota Madinah, akhirnya dia tidak jadi berangkat. Dia mengambil posisi sebagai pengganti sementara Rasulullah selama Rasulullah masih berada di perjalanan. Baru kemudian Rasulullah mengatur formasi barisan. Formasi barisan ini yang pertama adalah pemegang bendera komando, bendera tertinggi. Itu dipegang oleh sahabat Mus'ab bin Umar. Jadi yang memegang panji itu Mus'ab bin Umar. Pokoknya panji ini tidak boleh jatuh. Ini adalah patokan di mana posisi sahabat, posisi kaum muslimin. Nah, yang melindungi panji ini adalah sahabat Mus'ab bin Umar. Kemudian dengan jumlah 317 sahabat tersebut, Rasulullah membagi pasukan ini menjadi 2 batalion. Batalion pertama adalah batalion Muhajirin. Ini dipimpin batalion Regu, bisa kita sebut Regu pertama ini dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Batalion kedua dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah satu pemimpin daripada Ansar. Jadi memang diposisikan masing-masing dipimpin oleh penduduk ataupun orang asal daripada batalion tersebut. Kemudian untuk sayap kanan dan sayap kiri, posisi sayap pasukan ini yang membutuhkan mobil yang tinggi karena mereka harus cepat untuk menyampaikan berita. Itu ditunjuklah Al-Miqdad bin Aswad dan Zubair bin Awwam. Kenapa mereka ditunjuk? Karena hanya 2 orang ini saja yang naik kuda. Jadi pergerakannya lebih cepat dibandingkan yang lain. Dan untuk pertahanan paling belakang, Rasulullah menunjuk Qais bin Sa'sa'ah. Jadi kalau ada serangan dari belakang, maka yang mengkoordinir posisi paling belakang adalah Qais bin Sa'sa'ah. Baru pemimpin tertingginya dipimpin, komandonya dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keteraturan, Pak. Ini diatur oleh Rasulullah secara teratur, bukan cuma sekedar rombongan rame-rame, enggak. Nabi atur
Setiap barisan ada pemimpinnya, kanan kiri ada yang jaga, belakang juga ada yang mengamankan, ada pemegang panji. Jadi meskipun niat awalnya bukan perang, tapi Rasulullah itu mengajarkan cara perang yang teratur, cara perang yang memang pada dasarnya sesuai dengan aturan zaman sekarang. Kalau kita misalnya lihat dalam barisan tentara zaman sekarang, itu tidak menggerompol, tidak. Mereka ada dalam barisan, ada pemimpinnya masing-masing, ada yang jadi komandannya, segala macam. Ini sudah dilakukan Nabi pada saat itu. Nabi sudah ngatur. Jadi bukan cuma sekedar rame-rame yang penting pegang senjata, ayo serang semua. Enggak. Ada komandonya masing-masing. Ini nanti akan berbeda dengan pasukan dari Quraisy yang jumlahnya banyak, tapi mereka ini bergerombol dan tidak ada pemimpin pastinya. Meskipun saat itu ditunjuk pemimpinnya, tapi tidak ada. Semuanya bergerak sesukanya. Berbeda dengan kaum muslimin yang memang sudah sangat teratur dipimpin oleh Rasulullah. Dan ini juga dilanjutkan oleh Nabi. Pada saat perang Uhud pun Nabi sudah mengatur siasat, di mana Rasulullah mengatur agar posisi pemanah ada di atas bukit. Begitu juga pada saat perang Khandaq, perang Parit, Rasulullah juga mengatur atas penunjuk daripada Salman Al-Farisi, dibuatlah parit yang mengelilingi kota Madinah, sehingga parit tersebut menghalangi pergerakan pasukan daripada pasukan Quraisy. Ketika mereka mau masuk ke kota Madinah, mereka mendapatkan parit yang cukup lebar yang tidak bisa dilewati oleh pasukan. Kalau mereka paksa turun, mereka akan dihujani panah kaum muslimin. Begitu juga pada saat Fathul Makkah, Rasulullah mengatur bagaimana posisinya, siapa yang megang, kemudian bagaimana posisi ketika ada pemimpin yang dikhawatirkan kepemimpinannya diatur oleh Rasulullah. Itu semua menunjukkan kepada kita bagaimana siasat ataupun strategi perang modern itu sebenarnya sudah dimulai dari sejak zaman Rasulullah SAW. Padahal Pak, kalau kita lihat Nabi kapan sih buka-buka buku strategi perang, mengatur formasi dan lain sebagainya? Nabi itu nggak bisa baca. Nabi itu nggak pernah istilahnya kayak ikut kursus kepelatihan, kursus kepemimpinan, nggak pernah. Nah, ini tentunya berasal dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu barulah Rasulullah melakukan perjalanan bersama dengan pasukan berangkat menuju Badar. Tapi ketika beliau akan menuju ke sana, beliau tidak langsung ke posisi awal, Pak. Tujuannya memang kawasan Badar, tapi Rasulullah menyimpang. Tujuannya apa? Agar pergerakan pasukan ini tidak diketahui. Setelah beliau sampai di posisi yang sudah ditentukan, barulah beliau mengutus Basbas bin Amr dan Adi bin Abu Za'ba al-Juhani untuk berangkat ke Badar. Jadi dikirim dulu utusan dua orang, Basbas dan Abu Za'ba ini. Keduanya berangkat untuk mengecek lokasi Badar itu. Mana nih kondisinya? Apakah kondusif? Apakah ada pergerakan? Apa yang harus mereka persiapkan? Apa berita dari musuh? Semuanya mereka cari infonya. Nah, kembali ke kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan ini harus kita akui adalah pemimpin yang cerdik, yang cerdas. Kalau kita melihat di bulan Jumadil Akhir, di mana pasukan Rasulullah yang jumlahnya sampai 200 orang, tapi pasukan atau kafilah dagangnya Abu Sufyan bisa selamat, mungkin di saat itu kita hanya menilai keberuntungan. Tapi pada saat Badar, kita tahu
ternyata itu tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Ternyata Abu Sufyan itu dia memiliki visi ke depan, Pak. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Pertama, Abu Sufyan ini sadar bahwasanya kafilah dagang dia ini rawan diincar oleh siapapun, apalagi membawa keuntungan yang luar biasa banyak dengan pengawalan yang minim. Oleh karena itu, Abu Sufyan sebelum dia memasuki kawasan Badar, Abu Sufyan menghentikan pasukan kafilahnya di lokasi yang cukup jauh dari Badar. Kemudian dia duluan berangkat ke kawasan sana. Di sana dia bertemu dengan beberapa orang penggembala yang sedang memberi minum atau mengambil air untuk minuman hewan yang mereka gembalakan. Dan ada beberapa orang yang memang tinggalnya tidak jauh dari daerah Badar. Nah, Abu Sufyan kemudian bertemu dengan Majdi bin Amr yang kebetulan berada dan tinggal dekat sana. Yang ia tanyakan adalah bagaimana, apakah ada pergerakan pasukan Muhammad. Jadi kan ada pengalaman nih, sebelumnya mau dihadang tapi lolos, maka otomatis dia bertanya, ada nggak rombongan pasukannya Muhammad yang mengintai atau lewat di kawasan sini? Maka Majdi bin Amir menjawab, tidak ada. Sampai saat ini tidak ada pergerakan rombongan atau pasukan besar yang melewati kawasan Badar. Di sini jelas kita lihat strategi Nabi tadi tidak membawa pasukan langsung ke Badar, tapi belok, nunggu di satu tempat, barulah mengutus 2 orang sahabat tadi. Maka Majdi bin Amr pada saat ditanya, ya sesuai, dia menjawab sesuai dengan kondisi yang dia ketahui, memang tidak ada. Nah, seharusnya aman kan? Aman, karena memang tidak ada pergerakan. Seharusnya Abu Sufyan percaya, ya udah, memang tidak ada pergerakan, berarti aman, kita bisa lewat sini. Tapi Abu Sufyan itu pinter, Pak. Pinter. Kita harus akui kecerdasan Abu Sufyan ini. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Dia minta kepada Majdi bin Amr untuk menceritakan siapa-siapa saja yang pernah lewat di kawasan ini beberapa hari ini, di kawasan Badar. Maka Majdi bilang, hanya beberapa penggembala dan ada 2 orang yang sepertinya rombongan kafilah dagang. Bagaimana bentuknya? Ya seperti biasa. Mereka itu sempat mampir ke sini memberi minum tunggangan mereka. Setelah itu mereka 2 orang ini pergi. Maka Abu Sufyan bilang, posisi mereka naruh tunggangannya di mana? Maka ditunjuk sama Majdi bin Amr, posisinya di sebelah sini, katanya. Oke, ada di sebelah situ. Lalu setelah itu Abu Sufyan mulai nyari. Yang dicarinya apa? Dicarinya adalah kotoran hewan tunggangan milik 2 orang yang diceritakan oleh Majdi bin Amr. Yang dicari kotorannya, Pak. Untuk apa?
Begitu dia mengecek, nah ini ada kotoran yang relatif masih baru, kemungkinan milik tunggangan dua orang tadi. Kotorannya dikorek-korek, Pak. Dikorek-korek. Nyari apa? Nyari biji korma. Karena onta itu, Pak, selain dia makan rumput, nah terkadang dikasih juga makan korma, dikasih korma. Onta juga dimakan korma. Bedanya kalau kita kan makan korma bijinya dibuang. Onta gimana cara ngebuang bijinya? Dimakan keseluruhan, dikasih makan, dimakan seluruhan. Begitu dimakan, ketelan masuk perutnya, nah bijinya ini keluar melewati fesesnya. Pada saat buang air, bijinya tercampur dengan feses daripada onta tersebut. Loh, untuk apa melihat biji korma? Ini kelebihan orang Arab, Pak. Mereka bisa tahu jenis kormanya dari bijinya. Setelah dibuka, dikorek-korek sama Abu Sofyan, dia nemu biji korma itu. Lalu ia mengatakan, ini korma Yasrib. Ini korma Yasrib atau korma Madinah. Berarti dua orang ini yang datang mampir ke sini adalah orang dari Yasrib. Berarti pasukan Muhammad sudah mengintai. Luar biasa, Pak. Bisa sampai ke sana dia mikirnya. Maka Abu Sufyan bilang, ndak aman lewat sini. Ini Pak, rombongannya belum nyampe nih, belum nyampe posisinya, ditahan. Dia ngecek dulu lapangan. Kalau seandainya dia nggak ngecek, dia masuk ke sini, masuk, disergaplah oleh pasukan Nabi yang memang sudah standby tidak jauh dari Badar. Pasukan Nabi belum masuk, pasukan kafilah dagangnya Abu Sufyan juga belum masuk kawasan Badar ini. Abu Sufyan masuk duluan, ngecek. Oh, tidak bisa bohong. Ini korma Madinah. Biji korma Madinah, artinya pasukan Muhammad sudah ada. Tak jauh dari Badar ini. Maka balik Abu Sufyan, balik. Tapi dia sudah tahu, kafilah dia sudah diincar nih. Maka Abu Sufyan buat dua pengaturan. Yang pertama, tak jadi masuk Badar. Yang awalnya masuk ke arah Badar, contoh misalnya dari sini tujuannya ke Batam Center lah istilahnya. Nah, top 100 Batu Haji itu kawasan Badar. Posisinya masih di Buskokar. Tak jadi ke arah top 100. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Ambil jalur alternatif. Lewat mana? Lewat Sekupang. Muter. Emang muter. Tapi ini dijamin aman. Lewat ke kawasan menuju Laut Arab. Kalau kita lihat dalam peta, jalannya ke arah pinggir pesisir pantai, baru kemudian jalur lurus. Lurus, belok kiri, nyampe Mekah. Memang perjalanannya lebih panjang 2 kali lipat, tapi aman. Itu pengaturan pertama. Pengaturan kedua, Abu Sufyan kemudian mengirim seorang utusan. Utusan ini ditugaskan untuk memberikan kabar kepada penduduk Mekkah, karena kafilah dagang Abu Sufyan ini pada dasarnya itu banyak di antara penduduk Mekkah yang menanam saham, ngasih modal.
Jadi nanti keuntungannya mereka berbagi. Maka Abu Sufyan langkah kedua, kalau langkah pertama nanti itu tidak sukses, mungkin diketahui siasatnya putar arah tersebut, maka ia mengirim Damdam bin Amr al-Ghifari untuk memberitahu penduduk Makkah agar menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Jadi dua strategi Abu Sufyan itu untuk menyelamatkan kafilah ini. Maka Damdam segera berangkat, dan Damdam ini luar biasa. Dia juga sama pintarnya dengan Abu Sufyan. Begitu nyampe gerbang kota Mekah, dia pacu ontahnya secepatnya sehingga membuat orang-orang Mekah kaget. Ini kok siapa masuk kota Mekah kenceng, istilahnya masuk komplek dalam posisi ngebut 80 kilo. Ini kan bikin orang kaget. Ini siapa sih ngebut ini? Membuat orang-orang kesel. Ini kenapa ini udah masuk kawasan kota tapi masih ngebut? Dan dia memang langsung menuju ke Haram, langsung teriak-teriak di sana, membuat orang makin penasaran. Maka setelah mereka berkumpul, Damdam mengatakan, "Ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kafilah, harta benda kalian, harta kalian akan dirampas oleh Muhammad. Selamatkan kafilah dagang." Pemilihan bahasanya pun provokatif. Bukan disampaikan kafilah dagang punya Abu Sufyan, tidak. Ia mengatakan harta kalian mau dirampas oleh Muhammad. Wah, itu kalimat tersebut cukup membangkitkan amarah orang-orang Quraisy. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sejarah, sebelum kejadian perang Badar ini sempat terjadi pertikaian antara pasukan yang dikirim oleh Rasulullah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshin yang menghadang kafilah dagang juga. Bahkan dalam penghadangan saat itu sampai terjadi pembunuhan, terbunuh Abdullah bin Al-Hadrami, itu sampai terbunuh. Nah, saat itu orang-orang Mekah sudah cukup marah. Nah, sekarang ditambah lagi dengan kejadian ini, inilah yang membuat mereka kemudian atas instruksi pemimpin kota Mekah saat itu, yaitu Abu Jahal menginstruksikan, wahai ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, siapapun di antara kalian yang bisa mengangkat senjata untuk perang, maka mari bergabung dalam pasukan. Maka saat itu bergabunglah sekitar 1.300 orang. Di sejarah disebutkan 1.000 orang. Nah, ada kisahnya. Awalnya 1.300. 1.300 ini berangkat dari berbagai kabilah. Hampir semua kabilah itu mengutus pasukan. Bahkan sampai dari kabilahnya Rasulullah sendiri, yaitu dari Bani Hashim, itu sampai ada juga yang keluar. Hanya satu kabilah yang tidak diketahui alasannya, itu yang sama sekali tidak mengirim pasukan, yaitu kabilah dari Bani Adi. Mereka sama sekali tidak ikut andil dalam perang Badar tersebut. Ada kemungkinan karena mereka sendiri tidak memiliki kepentingan terhadap kafilah dagang tersebut, karena mereka sendiri tidak menanam saham. Jadi bagi mereka, ya buat apa? Ini kan tujuannya, orang-orang ini berangkat tujuannya untuk menyelamatkan harta mereka. Sementara kita tidak punya harta di sana. Jadi udahlah, berangkat aja kalian, kami nggak ikut. Maka saat itu terkumpullah 1.300 pasukan yang
yang menunggangi kuda jumlahnya 100 orang, kemudian yang menggunakan peralatan perang, baju besi dan lain sebagainya secara lengkap ada 600 orang, kemudian ontahnya tidak terhitung. Jadi beda kalau yang ini memang niatnya perang. Nabi belum ada atau tidak ada niat untuk berperang. Maka kemudian pada saat mereka sudah mulai berkumpul, beberapa kabilah itu merasa khawatir. Khawatir kenapa? Karena mereka punya permusuhan dengan Bani Bakar. Bani Bakar ini punya musuh dengan beberapa kabilah, dan kabilah-kabilah ini khawatir kalau seandainya mereka masuk jalan nanti tahu-tahu diserang oleh orang-orang Bani Bakar dalam pasukan. Maka saat itu masuklah seseorang yang mereka kenal, yaitu Suraqah bin Malik. Tapi ini Suraqah bin Malik KW super. Kenapa kita sebut KW? Karena ini bukan Suraqah. Suraqah ini adalah pemimpin Bani Kinanah, suku yang besar. Kalau Suraqah sudah menjamin keamanan, maka orang pasti aman. Tapi lagi-lagi ini bukan Suraqah, bukan Suraqah bin Malik. Ini iblis. Jadi iblis, Pak, ikut dalam perang Badar. Jangan salah. Gabung di bawah pemimpin bosnya iblis, Abu Jahal. Jadi ikut di sana iblis. Tujuannya jangan sampai pasukan-pasukan ini terpecah belah karena takut khawatir nanti diserang, maka kami nggak mau ikut. Nggak jadi. Misi iblis jelas, ingin membunuh Rasulullah. Maka masuklah iblis dengan bentuk Suraqah bin Malik dan mengatakan, aku menjadi penjamin kalian bahwasanya Bani Bakar tidak mungkin berkhianat. Nah, ketika mereka melihat Suraqah bin Malik KW ini dan mendengar jaminan tersebut, maka mereka kemudian tenang dan memantapkan diri untuk masuk dan ikut pada pasukan ini. Maka sudah mereka kemudian melakukan perjalanan. Mereka berjalan ke arah utara menuju Badar, kemudian lewat jalur Usfan, Qadid dan Juhfah. Nah, pas sampai di Juhfah, Abu Sufyan ini tadi kan kita sampaikan punya dua agenda, dua rencana. Rencana pertama menyelamatkan diri dari sergapan, rencana yang kedua adalah mengirim berita agar diselamatkan. Ternyata rencana A-nya sukses. Rencana A sukses. Maka Abu Sufyan berpikir, kalau begitu untuk apa pasukan itu? Maka Abu Sufyan mengutus seorang utusan lagi, dan utusan ini bertemu dengan pasukan Quraisy pada saat mereka posisi berada di kawasan Juhfah. Isi beritanya adalah kafilah sudah selamat, karena tujuan kalian hanya untuk menyelamatkan harta dan benda kalian, maka itu sudah tercapai. Pasukan Muhammad tidak mungkin bisa mencapai kita, karena posisi kita juga paling dalam 1-2 hari lagi akan sampai di kota Mekah. Maka Abu Sufyan sampaikan, hendaklah kalian kembali, tidak usah lanjutkan pasukan tersebut, kembalilah ke kota Mekah. Jadi sudah ada peringatan dari Abu Sufyan. Lalu bagaimana
sikap daripada orang-orang Quraisy, insya Allah Pak akan kita lanjutkan besok di hari Selasa, karena hari ini kita masih masuk kerja Pak, nggak bisa sampai 7:30, 7:30 Pak. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.